Assalamualaikum solihah kelas 4. Bagaimana? Masih semangat kan belajar bahasa Indonesia hari ini? Masih ingat pelajaran kemarin tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita ingat-ingat kembali ya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi, gagasan pokok merupakan inti dari suatu paragraf. Dengan kata lain, gagasan pokok merupakan hal yang akan diceritakan atau hal yang akan dibahas pada suatu paragraf. Nah, nama lain dari gagasan pokok adalah ide pokok atau juga bisa disebut dengan gagasan utama. Jadi kamu jangan bingung ya kalau nanti ada pertanyaan seperti ini. Ide pokok dari paragraf di atas adalah. Nah, ide pokok termasuk kata lain dari gagasan pokok. Kemudian, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Kemudian, gagasan pokok hanya bisa ditemukan setelah kita mencari kalimat utama. Biasanya, kalimat utama ada di awal paragraf. Tetapi ada juga kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Jika kalimat utama yang kalian temukan itu berada di akhir paragraf, biasanya ada ciri-ciri bahwa paragraf tersebut menggunakan kata oleh karena itu, atau juga bisa menggunakan kata jadi. Cara menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf, yang pertama, kita harus mengambil kalimat utamanya dulu, atau menemukan kalimat utamanya. Langkah kedua, kita harus mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Atau cara ketiga, balik kalimat utama. Maksudnya, jika di kalimat utamanya itu ada kata-kata yang lebih penting, bisa dibalik ya. Dan cara keempat adalah kita menyimpulkan isi paragraf tersebut. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan. Jadi, gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya atau seringnya ditemukan pada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas inilah yang tugasnya menjelaskan kalimat utama. Perhatikan paragraf berikut ya. Kita baca bersama-sama. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan merasa lemas. Dari paragraf tersebut yang sudah kita baca bersama, ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut? Coba kita hitung ya. Perhatikan kalimat yang boleh digaris bawahi ya. Di garis merah itu, yang boleh garis merah itu ya, itu berarti menunjukkan kalimat pertama. Yang di garis biru ini menunjukkan kalimat kedua. Dan garis ungu ini menunjukkan kalimat ketiga. Jadi, kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Nah, itu ada pada kalimat nomor 1 atau kalimat pertama. Yang tadi kita sudah garis
sudah kita kasih garis warna merah ya, itu berarti kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama tersebut kita dapat mengetahui gagasan pokoknya loh. Bagaimana gagasan pokoknya itu? Kita ingat-ingat kembali bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Nah, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu balik kalimat utama dan simpulkan. Lalu bagaimana gagasan pokoknya dari paragraf tersebut? Gagasan pokoknya dari kalimat tersebut adalah pentingnya mengatur pola minum air. Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kita temukan tadi. Ya, solia-solia, ini adalah salah satu bentuk dari peta pikiran. Peta pikiran itu digunakan untuk memudahkan kita dalam menemukan informasi pada suatu paragraf atau teks. Jadi, setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu nanti kita akan buat peta pikirannya, bentuknya seperti ini ya, seperti segitiga kayak gini. Satu kotak ada di atas dan dua kotak ada di bagian bawah. Kenapa kok di situ tertulis ada gagasan pendukung 1 dan gagasan pendukung 2? Ingat-ingat kembali ya, tadi Bu Levi mencontohkan satu paragraf yang terdapat 3 kalimat. Karena kalimat pertama sudah menjadi kalimat utama, maka 2 kalimat terakhir itulah yang menjadi gagasan pendukung. Sehingga gagasan pendukungnya atau gagasan pendukungnya ada 2. Kalau kita hitung, coba deh, gagasan pokok 1, gagasan pendukung 1 berarti kalimat kedua. Gagasan pendukung kedua berarti ada pada kalimat ketiga. Nah, ini adalah cara kita dalam mencari informasi atau memudahkan kita dalam menemukan informasi melalui bentuk peta pikiran. Nah, nanti tugas kalian adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menyajikannya dalam bentuk peta pikiran seperti yang Bu Levi contohkan, seperti ini. Nah, cukup sekian ya pelajaran Bahasa Indonesia dari Bu Levi hari ini. Semoga kita dimudahkan Allah dalam mencari ilmu, kemudian kita juga diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. See you next time.